Halo, selamat datang di Gambler Story. Di sini kita bakal kupas cerita-cerita seru, misteri, dan kisah yang bikin penasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Selamat menikmati. Yogyakarta tidak lahir dari legenda, tapi dari perang, perpecahan, dan perjanjian politik paling menentukan dalam sejarah Jawa. Sebuah kerajaan besar terbelah. Para pangeran saling berhadapan. VOC ikut bermain di balik tahta. Dari konflik berdarah itulah muncul satu nama, Mangkubumi, yang mengubah peta kekuasaan selamanya. Bagaimana sebuah perpecahan justru melahirkan kota istimewa? Inilah kisah sejarah berdirinya Yogyakarta. Pada awal abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam masih dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di tanah Jawa. Wilayahnya luas, pengaruh budayanya kuat, dan struktur pemerintahannya telah mengakar hingga ke desa-desa. Namun di balik kejayaan itu, fondasi kerajaan mulai retak. Perebutan pengaruh di dalam istana, konflik antar bangsawan, serta tekanan ekonomi membuat kestabilan semakin rapuh dari tahun ke tahun. Setelah masa pemerintahan raja-raja besar sebelumnya, generasi penerus menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Para adipati dan pangeran memiliki kepentingan sendiri. Kesetiaan tidak lagi mutlak kepada pusat kekuasaan. Banyak wilayah mulai menunjukkan kemandirian politik. Pajak terlambat dikirim, perintah kerajaan sering diabaikan, dan persekutuan diam-diam terbentuk di antara elit daerah. Di saat yang sama, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC semakin dalam mencampuri urusan kerajaan. Awalnya mereka datang sebagai mitra dagang, tetapi lambat laun berubah menjadi penentu arah politik. VOC menawarkan bantuan militer kepada pihak-pihak tertentu di dalam istana, tetapi dengan imbalan hak dagang, wilayah, dan kendali keputusan. Campur tangan ini memperuncing konflik yang sudah ada. Ketegangan memuncak ketika terjadi perselisihan soal suksesi dan pembagian kekuasaan. Para pangeran saling mengklaim hak, membawa pendukung masing-masing. Intrik, negosiasi rahasia, dan persekutuan tak terlihat menjadi bagian dari kehidupan istana sehari-hari. Rakyat biasa mulai merasakan dampaknya, keamanan menurun, jalur perdagangan terganggu, dan ketidakpastian menyebar. Dalam situasi genting itu, muncul beberapa tokoh bangsawan yang merasa bahwa arah kerajaan telah menyimpang. Mereka melihat pengaruh asing semakin besar dan martabat kerajaan semakin tergerus. Salah satu tokoh yang kelak berperan sangat penting adalah seorang pangeran yang tegas, berprinsip, dan memiliki dukungan kuat dari pengikutnya, sosok yang nantinya dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi. Benih perpecahan sebenarnya bukan terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan melalui kekecewaan, ketidakadilan pembagian wilayah, serta keputusan-keputusan politik yang dianggap merugikan sebagian pihak. Ketika kepercayaan runtuh, persatuan ikut goyah. Dari sinilah rangkaian peristiwa besar dimulai, peristiwa yang pada akhirnya melahirkan sebuah pusat kekuasaan baru di Jawa, Yogyakarta. Perpecahan Mataram bukan sekadar konflik tahta, melainkan titik balik sejarah. Dari krisis inilah akan lahir tatanan baru, kepemimpinan baru, dan sebuah kota yang kelak dikenal sebagai pusat budaya dan perjuangan. Setelah wafatnya penguasa Mataram, persoalan suksesi menjadi sumber gejolak yang semakin sulit dikendalikan. Dalam tradisi kerajaan Jawa, pergantian tahta seharusnya berjalan melalui garis keturunan dan legitimasi politik para bangsawan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak pangeran merasa memiliki hak yang sama kuat. Dukungan militer, pengaruh wilayah, dan hubungan dengan elit istana menjadi faktor penentu, bukan hanya garis darah. Istana berubah menjadi arena persaingan. Setiap kubu membangun jaringan pendukung, dari bupati daerah, panglima pasukan, hingga penasihat spiritual. Surat-surat rahasia dikirim, janji jabatan dibagikan, dan persekutuan sementara dibentuk. Situasi ini membuat pemerintahan pusat melemah karena energi terserap untuk konflik internal, bukan untuk mengelola kerajaan. VOC melihat kondisi ini sebagai peluang emas. Mereka memahami bahwa kerajaan yang terpecah lebih mudah dikendalikan dibanding kerajaan yang bersatu. Dengan strategi politik adu kepentingan, VOC menawarkan bantuan militer kepada pihak yang bersedia menandatangani perjanjian dagang dan konsesi wilayah. Bantuan itu tampak menguntungkan dalam jangka pendek,
tetapi membawa konsekuensi besar bagi kedaulatan. Beberapa calon penguasa menerima tawaran tersebut demi memperkuat posisi mereka. Pasukan VOC mulai terlibat dalam konflik-konflik lokal. Benteng dan pos dagang diperluas. Hak monopoli perdagangan diperketat. Secara perlahan, keputusan penting kerajaan tidak lagi murni ditentukan oleh istana, tetapi dipengaruhi kepentingan company. Rakyat menjadi pihak yang paling terdampak. Pajak dinaikkan untuk membiayai perang dan membayar utang politik. Jalur pertanian terganggu oleh pergerakan pasukan. Desa-desa di wilayah sengketa sering dijadikan basis logistik atau medan tempur. Ketidakpastian membuat banyak pedagang menahan distribusi barang. Harga kebutuhan naik dan keresahan sosial menyebar. Di tengah kekacauan itu, muncul kritik dari kalangan bangsawan yang menilai bahwa ketergantungan kepada VOC adalah bentuk penyerahan martabat kerajaan. Mereka menilai tahta tidak boleh dibeli dengan dukungan asing. Salah satu suara paling keras datang dari Pangeran Mangkubumi yang menentang beberapa keputusan pembagian wilayah dan kebijakan yang dianggap menguntungkan VOC. Ketegangan antara kubu pro-VOC dan kubu yang menolak campur tangan asing semakin tajam. Perselisihan tidak lagi sekadar perdebatan istana, tetapi mulai bergerak menuju konflik bersenjata terbuka. Pasukan disiapkan, loyalitas diuji, dan garis perpecahan makin jelas. Mataram memasuki fase paling genting dalam sejarahnya. Perebutan tahta yang seharusnya menjadi urusan internal kini berubah menjadi konflik regional dengan keterlibatan kekuatan kolonial. Dari titik inilah perang panjang yang menentukan masa depan Jawa bagian tengah mulai tak terhindarkan. Di tengah memanasnya konflik internal Mataram dan semakin kuatnya pengaruh VOC, muncul seorang tokoh bangsawan yang kelak menjadi penentu arah sejarah Jawa bagian tengah, Pangeran Mangkubumi. Ia adalah adik dari raja dan memiliki kedudukan tinggi, pengalaman militer, serta pengaruh luas di kalangan elit maupun rakyat. Berbeda dengan sebagian bangsawan lain yang memilih kompromi, Mangkubumi dikenal berprinsip keras dalam menjaga martabat kerajaan. Ketegangan antara dirinya dan pihak istana memuncak ketika terjadi keputusan pembagian wilayah dan sumber pendapatan yang dinilai tidak adil. Campur tangan VOC dalam keputusan tersebut membuat Mangkubumi semakin menolak hasilnya. Baginya, kerajaan tidak boleh tunduk pada kepentingan dagang asing. Protes yang awalnya bersifat politik berubah menjadi sikap perlawanan terbuka. Ia kemudian menarik diri dari pusat istana dan mulai membangun basis kekuatan. Para pengikut setia, panglima daerah, dan tokoh masyarakat bergabung. Dukungan datang bukan hanya karena garis bangsawan, tetapi karena reputasinya sebagai pemimpin tegas dan adil. Ia menyusun strategi, mengamankan jalur logistik, dan membentuk jaringan pertahanan bergerak. Gerakan Mangkubumi cepat berkembang. Ia tidak sekadar memberontak, tetapi menawarkan alternatif kepemimpinan. Banyak wilayah pedesaan lebih memilih berpihak kepadanya karena dianggap melindungi kepentingan lokal. Dari sinilah konflik berubah dari perselisihan istana menjadi perang kekuasaan yang terorganisir, dan nama Mangkubumi mulai tercatat sebagai tokoh utama perubahan. Perlawanan yang dipimpin Mangkubumi berkembang menjadi konflik bersenjata berkepanjangan. Pertempuran tidak selalu berupa perang besar, melainkan rangkaian serangan taktis, perebutan pos, dan penguasaan jalur suplai. Strategi gerilya diterapkan untuk menghadapi pasukan yang didukung VOC yang memiliki persenjataan lebih modern. Wilayah pedesaan menjadi medan utama. Pasukan bergerak cepat, berpindah dari satu basis ke basis lain. Dukungan rakyat menjadi faktor penting karena mereka menyediakan informasi, makanan, dan perlindungan. Namun konsekuensinya berat, desa sering menjadi sasaran balasan, ladang rusak, dan populasi mengungsi. VOC mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan kepentingannya. Mereka membantu kubu istana dengan senjata dan tentara, tetapi perang tetap berjalan alot. Tidak ada kemenangan cepat. Kedua pihak sama-sama mengalami kerugian. Perang panjang ini menciptakan kelelahan kolektif. Jalur perdagangan terganggu, produksi pertanian turun, dan stabilitas regional runtuh. Situasi inilah yang mendorong VOC mulai mengubah pendekatan dari militer penuh menjadi solusi diplomatik yang tetap menguntungkan mereka secara politik dan ekonomi.
Setelah konflik bertahun-tahun, jalur perundingan akhirnya ditempuh. VOC berperan sebagai mediator sekaligus pihak berkepentingan. Negosiasi dilakukan intensif hingga tercapai kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini menjadi momen paling menentukan dalam sejarah pecahnya Mataram. Isi utamanya adalah pembagian kerajaan menjadi dua kekuasaan terpisah. Bagian timur menjadi Kasunanan Surakarta, sementara bagian barat diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Pembagian ini diakui secara politik dan militer. Bagi VOC, perjanjian ini menguntungkan karena mengurangi risiko perang panjang dan menciptakan dua pusat kekuasaan yang lebih mudah dikendalikan. Bagi Mangkubumi, ini adalah legitimasi resmi untuk membangun pemerintahan baru. Perjanjian Giyanti bukan sekadar dokumen damai, tetapi akta kelahiran entitas politik baru yang akan berkembang menjadi Yogyakarta. Setelah perjanjian disahkan, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Penobatan ini menandai berdirinya Kesultanan Yogyakarta secara resmi. Upacara dilakukan dengan tata cara kerajaan Jawa yang lengkap untuk memperkuat legitimasi budaya dan politik. Langkah pertama Sultan adalah konsolidasi. Ia menata ulang jabatan, mengangkat pejabat loyal, dan membangun struktur pemerintahan efektif. Sistem pajak, pertahanan, dan administrasi wilayah disusun ulang agar tidak bergantung pada pihak luar. Ia juga fokus memulihkan ekonomi rakyat yang terdampak perang. Pertanian diperbaiki, jalur distribusi diamankan, dan keamanan wilayah diperketat. Kepemimpinannya dikenal praktis dan terukur, tidak banyak simbol kosong, tetapi kerja nyata. Dari fase inilah fondasi negara baru dibangun dengan disiplin dan visi jangka panjang. Setelah perjanjian Giyanti ditetapkan dan Pangeran Mangkubumi resmi menjadi Sultan Hamengkubuwono I, langkah besar berikutnya adalah menentukan pusat pemerintahan baru. Keputusan ini tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Ibu kota bukan hanya tempat berdirinya istana, tetapi pusat administrasi, pertahanan, ekonomi, dan simbol legitimasi kekuasaan. Karena itu, pemilihan lokasi dilakukan melalui pertimbangan strategis sekaligus filosofis, mengikuti tradisi perencanaan kota dalam budaya Jawa. Tim kepercayaan Sultan yang terdiri dari pejabat, ahli tata ruang tradisional, serta penasihat spiritual dikirim untuk meninjau beberapa kawasan. Faktor pertama yang diperhitungkan adalah kesuburan tanah dan ketersediaan air. Wilayah yang dipilih harus mampu menopang pertanian dalam jangka panjang karena stabilitas pangan adalah dasar kekuatan kerajaan. Selain itu, jalur transportasi darat harus memungkinkan mobilisasi pasukan dan distribusi hasil bumi. Pilihan akhirnya jatuh pada kawasan hutan beringan yang berada di dataran subur, tidak terlalu jauh dari jalur perdagangan, dan relatif aman dari pusat konflik lama. Kawasan itu berada di bentang geografis yang oleh pandangan kosmologi Jawa dianggap ideal, terletak di garis imajiner antara Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan di selatan. Garis ini dipercaya melambangkan keseimbangan antara kekuatan alam, spiritualitas, dan kekuasaan manusia. Bagi kepemimpinan Jawa tradisional, simbol keseimbangan ini penting untuk memperkuat wibawa raja. Namun keputusan tersebut bukan semata-mata pertimbangan mistis. Secara militer, lokasi itu cukup strategis karena tidak berada tepat di jalur serangan utama, tetapi tetap mudah dijangkau dari berbagai arah. Kontur tanahnya memungkinkan pembangunan kompleks besar tanpa hambatan alam berlebihan. Sungai-sungai di sekitarnya mendukung kebutuhan air dan irigasi. Hutan di sekelilingnya juga menyediakan material bangunan. Setelah lokasi dipastikan, dilakukan proses pembersihan lahan secara bertahap. Pembukaan wilayah dilakukan dengan pengawasan langsung pejabat kerajaan. Pengukuran arah mata angin, penentuan titik pusat, dan perhitungan sumbu tata ruang mulai disusun. Dalam tradisi Jawa, pusat kota harus memiliki orientasi yang jelas terhadap utara, selatan sebagai simbol hubungan antara gunung, manusia, dan laut. Konsep ini kemudian menjadi dasar tata letak Yogyakarta hingga sekarang. Sultan Hamengkubuwono I dikenal terlibat langsung dalam banyak keputusan awal. Ia tidak hanya menerima laporan, tetapi juga meninjau kesiapan wilayah. Pendekatannya memadukan rasionalitas politik dan penghormatan pada tradisi. Ia memahami bahwa ibu kota baru harus kuat secara fungsi sekaligus bermakna secara simbol.
Dari keputusan penentuan lokasi inilah lahir Fondasi Fisik Yogyakarta. Kawasan yang sebelumnya berupa hutan berkembang menjadi pusat pemerintahan baru. Langkah ini menandai transisi dari kerajaan hasil perjanjian menjadi kesultanan yang benar-benar berdiri dengan wilayah dan pusat kekuasaan sendiri. Penentuan lokasi ibu kota menjadi salah satu keputusan paling menentukan dalam sejarah awal Yogyakarta, karena dari titik itulah seluruh tata kota, budaya, dan pemerintahan kemudian tumbuh dan bertahan selama berabad-abad. Setelah lokasi ibu kota baru ditetapkan, Sultan Hamengkubuwono I segera memulai proyek terbesar kesultanan yang baru berdiri, pembangunan Keraton Yogyakarta. Keraton tidak dirancang sekadar sebagai tempat tinggal raja, melainkan sebagai pusat pemerintahan, simbol kedaulatan, dan jantung kebudayaan. Karena itu, proses pembangunannya direncanakan dengan sangat terstruktur, memadukan perhitungan teknis, tata ruang tradisional Jawa, serta kebutuhan administratif kerajaan. Tahap awal dimulai dengan pembukaan dan perataan lahan di kawasan yang telah ditentukan. Hutan dibersihkan secara bertahap, kayu-kayu pilihan dipisahkan untuk material bangunan, sementara tanah diratakan untuk fondasi kompleks inti. Para pekerja didatangkan dari berbagai wilayah kekuasaan sultan, terdiri dari tukang kayu, pemahat, ahli bangunan tradisional, serta tenaga angkut. Sistem kerja diatur oleh pejabat keraton agar pembangunan berjalan efisien dan aman. Arsitektur keraton mengikuti pakem tata bangunan Jawa yang syarat makna simbolik. Setiap halaman, gerbang, dan bangunan memiliki fungsi sekaligus filosofi. Kompleks disusun berlapis dari luar ke dalam, mencerminkan tingkatan akses dan kehormatan. Semakin ke pusat, semakin sakral dan terbatas. Pendopo dibangun luas sebagai ruang pertemuan resmi dan upacara, sementara bangunan inti difungsikan untuk kediaman sultan dan keluarga kerajaan. Sumbu utama keraton dirancang segaris dengan arah utara-selatan, mengikuti konsep kosmologi Jawa yang telah diperhitungkan sejak penentuan lokasi. Di sisi utara direncanakan alun-alun sebagai ruang publik dan militer, tempat pasukan berkumpul dan rakyat menghadap. Tidak jauh dari situ dibangun masjid kerajaan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Penempatan ini menunjukkan hubungan erat antara pemerintahan dan nilai spiritual dalam struktur kesultanan. Material bangunan sebagian besar berasal dari sumber lokal, kayu jati untuk tiang utama, batu bata untuk dinding, serta genteng tanah liat untuk atap. Penggunaan bahan lokal mempercepat pembangunan sekaligus menyesuaikan dengan iklim. Teknik sambungan kayu tradisional dipakai agar bangunan lentur terhadap getaran alam, mengingat wilayah Jawa rawan gempa dan aktivitas vulkanik. Pembangunan tidak dilakukan sekaligus selesai, melainkan bertahap. Prioritas diberikan pada bangunan inti pemerintahan agar roda administrasi dapat segera berjalan. Setelah itu, struktur pendukung seperti gudang, barak prajurit, dapur umum, dan area logistik dibangun menyusul. Selama proses berlangsung, pengamanan diperketat untuk mencegah gangguan, mengingat kesultanan masih tergolong baru secara politik. Sultan Hamengkubuwono I dikenal aktif mengawasi perkembangan pembangunan. Ia meminta laporan rutin dan melakukan peninjauan langsung pada tahap-tahap penting. Baginya, keraton harus mencerminkan wibawa tetapi tidak berlebihan. Fungsi dan ketahanan lebih diutamakan daripada kemewahan semata. Pendekatan ini membuat keraton awal Yogyakarta kokoh secara struktur dan efektif sebagai pusat kendali pemerintahan. Ketika bagian utama keraton mulai dapat difungsikan, aktivitas pemerintahan perlahan dipindahkan ke kompleks baru. Para pejabat menetap di sekitar area inti, diikuti abdi dalem dan pasukan pengawal. Dari titik inilah denyut administrasi Kesultanan Yogyakarta mulai berjalan stabil. Pembangunan keraton bukan hanya proyek fisik, tetapi pernyataan resmi bahwa sebuah pusat kekuasaan baru telah berdiri, terencana, berakar pada tradisi, dan siap berkembang menjadi kota kerajaan yang hidup. Setelah kompleks inti Keraton Yogyakarta mulai berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perubahan besar segera terlihat di wilayah sekitarnya. Sebuah pusat kekuasaan selalu menarik pergerakan manusia, dan hal yang sama terjadi di ibu kota baru kesultanan ini. Para abdi dalem, prajurit, pengrajin, pedagang, serta keluarga pejabat kerajaan mulai menetap di area sekitar keraton.
Dari permukiman-permukiman awal inilah embrio kota Yogyakarta tumbuh secara nyata. Pola permukiman tidak berkembang secara acak. Penataan mengikuti struktur sosial dan fungsi pekerjaan. Kelompok abdi dalam menempati kawasan yang ditentukan sesuai tugasnya. Prajurit ditempatkan di area yang memudahkan mobilisasi pertahanan. Para pengrajin, seperti pembuat keris, perajin kayu, pembatik, dan penatah, membentuk kantong-kantong komunitas produksi. Pola ini membuat kota awal memiliki zonasi fungsional meski belum disebut sebagai perencanaan kota modern. Aktivitas ekonomi menjadi penggerak utama pertumbuhan. Pasar didirikan tidak jauh dari keraton agar mudah diawasi dan dijangkau. Di pasar inilah hasil pertanian, kerajinan, ternak, dan kebutuhan sehari-hari diperdagangkan. Sultan memberi perhatian khusus pada kelancaran distribusi bahan pokok karena stabilitas harga berkaitan langsung dengan ketentraman sosial. Jalur masuk barang dari desa-desa diperbaiki dan diamankan. Pertanian di wilayah sekitar kota juga ditata ulang. Sistem irigasi diperbaiki dengan memanfaatkan aliran sungai dan saluran buatan. Lahan-lahan produktif didorong untuk kembali digarap setelah sebelumnya banyak terbengkalai akibat perang. Dengan pasokan pangan yang stabil, pertumbuhan penduduk kota dapat ditopang tanpa gejolak besar. Selain ekonomi, kehidupan budaya mulai berdenyut. Keraton berfungsi sebagai pusat pengembangan seni dan tradisi. Upacara resmi, pertunjukan gamelan, tari, serta penulisan sastra Jawa berkembang di bawah perlindungan kesultanan. Para seniman mendapat patronase. Nilai tata krama dan etika keraton menyebar ke masyarakat kota. Ini membentuk ciri khas sosial Yogyakarta sebagai kota budaya sejak fase awalnya. Lembaga keagamaan juga mengambil peran penting. Masjid kerajaan menjadi pusat ibadah sekaligus pendidikan agama. Para ulama dan guru agama menetap di sekitar pusat kota, membuka pengajaran dasar. Kegiatan keagamaan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat baru yang beragam latar belakang daerahnya. Dari sisi keamanan, Kesultanan membentuk sistem ronda dan penjagaan wilayah. Pos-pos pengawasan ditempatkan di jalur masuk kota. Aturan ketertiban pasar, jam kegiatan malam, dan tata interaksi sosial mulai diberlakukan. Ini penting untuk menjaga stabilitas ibu kota yang sedang tumbuh cepat. Dalam waktu tidak terlalu lama, kawasan sekitar keraton berubah dari wilayah pembukaan menjadi kota kerajaan yang hidup. Aktivitas pemerintahan, perdagangan, budaya, dan agama berjalan berdampingan. Pertumbuhan ini bukan kebetulan, melainkan hasil kebijakan terarah Sultan Hamengkubuwono I dalam membangun pusat kekuasaan yang fungsional. Dari sinilah Yogyakarta berkembang bukan hanya sebagai tempat berdirinya istana, tetapi sebagai ekosistem sosial lengkap, tempat rakyat bekerja, belajar, beribadah, dan berkarya. Fondasi kota telah terbentuk, dan identitasnya sebagai pusat budaya Jawa mulai terlihat jelas. Berdirinya Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I bukan sekadar hasil dari sebuah perjanjian politik, tetapi awal dari terbentuknya sistem pemerintahan dan kebudayaan yang bertahan lama. Setelah keraton berfungsi, tata kota berjalan, dan masyarakat tumbuh di sekitarnya, Kesultanan mulai memasuki fase penguatan fondasi. Fokus utama diarahkan pada stabilitas jangka panjang, bukan hanya mempertahankan kekuasaan, tetapi membangun legitimasi yang diakui rakyat. Sultan menyadari bahwa kerajaan baru harus berbeda dari konflik yang melahirkannya. Karena itu, ia menekankan pemerintahan yang tertib, administrasi yang jelas, dan hubungan yang relatif dekat dengan masyarakat. Struktur birokrasi disusun berlapis, dari pusat hingga wilayah desa. Para pejabat diberi tanggung jawab spesifik dan diawasi kinerjanya. Sistem pelaporan rutin diterapkan untuk memastikan kendali tetap berada di pusat. Dalam bidang hukum dan adat, Kesultanan memadukan syariat Islam, tradisi Jawa, dan aturan kerajaan. Peradilan dijalankan melalui pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan norma lokal. Pendekatan ini membuat kebijakan lebih mudah diterima masyarakat karena tidak terasa asing. Stabilitas sosial menjadi prioritas, sebab Sultan memahami bahwa kerajaan yang baru lahir tidak boleh terus berada dalam ketegangan. Hubungan dengan VOC tetap dijaga dalam kerangka perjanjian, tetapi dengan sikap hati-hati. Sultan berusaha mempertahankan ruang otonomi seluas mungkin dalam urusan internal.
Diplomasi dijalankan bersamaan dengan penguatan sumber daya lokal, terutama pertanian, kerajinan, dan jaringan perdagangan domestik. Ketahanan ekonomi internal dianggap sebagai kunci agar tidak mudah ditekan pihak luar. Identitas budaya Yogyakarta juga diperkuat secara sadar. Keraton dijadikan pusat rujukan etika, bahasa, seni, dan tata upacara. Standar busana, gelar, dan protokol ditetapkan. Naskah-naskah ditulis, arsip disimpan, dan silsilah dicatat rapi. Langkah ini penting untuk membangun kesinambungan sejarah dan legitimasi dinasti. Dari sinilah lahir tradisi dokumentasi keraton yang kelak menjadi sumber sejarah penting. Dalam perkembangan berikutnya, Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa yang aktif dan adaptif. Kesenian tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan. Pendidikan tradisional tumbuh melalui lingkungan keraton dan lembaga keagamaan. Kota ini menjadi magnet intelektual dan budaya di wilayahnya. Fondasi yang diletakkan pada masa awal kesultanan terbukti kuat menghadapi perubahan zaman, mulai dari tekanan kolonial lanjutan hingga masa pergerakan nasional berabad kemudian. Peran Kesultanan Yogyakarta dalam berbagai fase sejarah Indonesia memperkuat posisinya secara politik dan simbolik. Dari sinilah kemudian muncul pengakuan formal sebagai daerah dengan status istimewa. Keistimewaan Yogyakarta bukan muncul tiba-tiba, melainkan berakar dari proses sejarah yang jelas. Lahir dari perpecahan Mataram, disahkan melalui perjanjian Giyanti, dibangun dengan perencanaan matang, dan dijaga dengan tata pemerintahan serta budaya yang konsisten. Itulah sebabnya Yogyakarta tidak hanya dikenal sebagai kota kerajaan, tetapi sebagai kota warisan sejarah yang hidup, tempat tradisi dan struktur politik tumbuh berdampingan hingga hari ini. Dari perpecahan kerajaan Mataram, lahirlah sebuah pusat kekuasaan baru yang dibangun dengan visi, tata ruang, dan budaya yang terjaga. Yogyakarta bukan tercipta dari legenda, tetapi dari keputusan politik, strategi, dan kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono I. Dari hutan yang dibuka, keraton didirikan, hingga kota tumbuh menjadi pusat peradaban Jawa. Sejarah membuktikan, kekuatan tidak selalu lahir dari persatuan yang utuh, tetapi dari kemampuan membangun kembali setelah perpecahan. Jika kamu ingin lebih banyak kisah sejarah Nusantara yang dikupas secara realistis dan mendalam, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya.